Found it. Film yang berawal dari cerita seorang gadis yang bernama Billy, yang menceritakan tentang saudara laki-lakinya yang bernama Marcus yang ditangkap polisi dikarenakan telah membunuh, dan digosipkan kalau dia adalah seorang psikopat oleh tetangganya yang ternyata tidak seperti itu kenyataannya guys. Most people in town labeled it a psychotic episode. Di dalam film ini, berlatar belakang di kota Salem, Amerika Serikat, yang dimana banyak cerita tentang para penyihir yang dibakar hidup-hidup dikarenakan menggunakan ilmu sihir guys. This is our family. Dan Billy yang ingin menceritakan bagaimana kejadian sebenarnya, dimulai dari memperkenalkan anggota keluarganya, seperti ibunya yang bernama Etty dan adiknya yang bernama Bob, yang juga mempunyai seorang adik yang bernama Jonah atau biasa dipanggil Joe. Setelah itu Billy pun menceritakan bagaimana dia menyesal dengan penemuan Jonah, yang telah menemukan sebuah pisau terkutuk yang berkaitan dengan sihir di masa lalu kota itu, dan banyak memakan korban apabila seseorang memegangnya guys. Jonah yang senang bersepeda dengan kakaknya, Marcus, secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kuno yang dimana di kota Salem banyak terdapat rumah-rumah kuno peninggalan zaman dulu yang tidak berpenghuni, dan menemukan sebuah pisau bergagang tulang manusia atas bimbingan bisikan gaib, yang tersimpan di dalam tungku yang dilengkapi oleh buku catatan tentangnya. Sementara, Billy sedang bersama dengan teman baiknya yang bernama Sophie, yang membicarakan tentang acara pesta yang ingin mereka adakan, dan dia ditanya oleh Etty tentang keberadaan Jonah guys. Ketika kedua kakak beradik ini hendak pulang ke rumahnya, mereka berselisih dengan kedua temannya Marcus yang mengejek Billy, dan pada saat mereka pulang ke rumah, Marcus kesal dengan perilaku Jonah yang sok jagoan hingga pergi meninggalkannya. Sementara, Jonah kembali mendapat bisikan gaib yang membuat dia membuka tasnya dan melihat pisau terkutuk itu guys. Karena Etty harus bekerja sampai larut malam, dia meminta agar Billy dan Marcus menjaga Jonah yang membuat dia kesal dengan ibunya dikarenakan dia ingin pergi ke pesta. Setelah mereka saling berargumentasi, membuat Etty menjadi kesal dengan kedua anaknya yang akhirnya dia menyita HP mereka guys. Setelah Etty pergi, Jonah terus diganggu oleh suara-suara bisikan gaib pada saat dia sedang makan yang membuat dia kesal campur heran dengan pisau itu guys. Jonah yang penasaran dengan pisau itu mencoba membersihkannya dan menemukan ada tulisan, "Aku akan bermain dan aku tidak akan menyerah" itu, nekat membacanya yang membuat dia terbayang dengan kejadian masa lalu yang dimana terjadinya pembantaian hingga membuatnya kesal dan menyuruh bisikan setan itu untuk diam guys. Karena rayuan bisikan setan itu, dia pun mencoba membaca tulisan di belakang pisau itu yang membuat gaib atau setan yang ingin masuk tubuhnya dikejutkan dengan datangnya Marcus ke kamarnya guys. Setan pisau itu pun terus mengganggu Jonah, yang tiba-tiba datanglah Pete yang merupakan pacarnya Billy pada saat mereka sedang berkumpul dan nyaris dipukul oleh Marcus karena cara Pete yang mengejutkan mereka guys. Ketika di malam harinya, Jonah yang terus diganggu oleh bisikan setan itu, membuatnya marah pada kedua kakaknya dan pamannya sehingga dia mengancam mereka, kalau mereka pergi ke pesta, dia akan mengadukannya pada Etty. Dan bisikan itu memaksa Jonah untuk mengajak mereka bermain dengan cara setan itu bermain, yang disetujui oleh mereka dikarenakan Jonah tidak akan mengadu pada Etty saat mereka pergi ke pesta guys. Okay, Joe. What game do you want to play? Keinginan setan itu untuk membantai mereka dihalangi oleh Marcus pada saat Jonah mengeluarkan pisau terkutuk itu setelah mereka semua mengatakan, tidak akan berhenti bermain dengan merebut pisau itu dari tangannya Jonah guys.
Setelah Billy pergi, Jonah yang setengah kesurupan memaksa agar Markus mengatakan kalimat yang ada di pisau sehingga Markus akhirnya dirasuki oleh setan yang ada di dalam pisau itu hingga membuatnya pingsan guys. Di saat Billy sedang asik berpesta dengan teman-temannya, Markus yang sudah terpikat dengan setan yang ada di dalam pisau itu, mengambil pisaunya di bawah ranjang Jonah dan mengunci dirinya di kamar mandi yang ditemui oleh para setan penunggu pisau sehingga membuat dia melukai keningnya pada saat salah satu setan itu merasukinya guys. Dengan mengatakan, Markus pun mengejar Jonah yang lari meminta tolong Bob, yang dimana setelah dia melihat Markus yang terluka mencoba mengobatinya, dan ternyata Markus malah menggantungnya sambil mengajaknya bermain tebak-tebakan hingga akhirnya dia dibunuh olehnya guys. Kembali ke Billy yang sedang asik berpesta dengan teman-temannya, di saat itu Sophie meminta agar Billy segera menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Pete, dan ketika dia pergi, Sophie merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya yang membuat dia waspada. Sementara, Billy melihat Pete sedang selingkuh di belakangnya guys. Tidak lama kemudian, datanglah Markus dengan membawa pisau terkutuk itu untuk mengajak mereka bermain dan menyandera selingkuhan Pete sambil menyuruh mereka membuang HP-nya ke api unggun guys. Markus yang sudah kesurupan parah itu, meminta agar mereka memainkan permainan petak umpet, yang ditolak oleh Pete dan akhirnya terbunuhlah salah satu temannya yang mencoba melawannya. Setelah itu, mereka sadar kalau Markus serius dalam ancamannya, yang membuat Sophie merayu dia untuk melepaskan sandranya dikarenakan ingin ikut bermain petak umpet guys. Sementara, Billy yang tidak percaya dengan perkataan Jonah tentang Markus yang membunuh pamannya, diyakinin oleh datangnya Sophie yang menjelaskan perkara Markus yang seperti psikopat. Setelah itu, satu persatu teman-temannya Sophie dibunuh termasuk Pete dan selingkuhannya yang bersembunyi di dalam jerami guys. Jonah yang berhasil meyakinkan Billy, mengajaknya ke rumah tempat ditemukannya pisau itu untuk membaca jurnal yang ada di tempat itu yang menceritakan tentang difitnahnya seorang wanita dan anaknya yang dianggap oleh penduduk desa kalau mereka adalah penyihir dan mencoreng mukanya untuk menandainya. Karena anaknya perempuan itu masih kecil, dia dijebak dan disiksa oleh para penduduk, yang tiba-tiba muncul roh penasaran yang meminta Billy untuk terus membaca buku jurnal itu guys. Setelah itu, wanita itu pun muncul dan menceritakan bagaimana anaknya dibunuh dan disiksa sampai cacat, sehingga membuat dia akhirnya menjadi penyihir beneran dan mengutuk penduduk desa itu dengan membuat pisau kutukan yang terbuat dari tulang anaknya. Dan penyihir itu mengatakan, mereka akan terus bermain saling bunuh sampai anaknya menang. Ketika Billy mengatakan kalau dia yang menang, penyihir itu hanya tertawa guys. Agar mereka bisa memenangkan permainan ini, Jonah mempunyai ide untuk bermain center tag, yang dimana kalau orang yang bersembunyi terkena lampu senter dia akan menjadi pemegang senter berikutnya. Tetapi, ketika Markus tertangkap oleh Jonah, dia pun terbakar oleh cahaya lampu senter itu guys. Sayangnya ketika mereka berhasil menembak Markus dengan cahaya senter bersamaan, Billy yang kasihan dengan Markus meminta agar mereka berhenti. Ketika Markus sadar dari pingsannya, dia malah menyenter Sophie hingga nyaris terbakar dan diselamatkan oleh Billy dengan pisau terkutuk itu guys. Billy pun mempunyai ide untuk menggantikan Markus dengan membuat dirinya dirasuki oleh roh anak itu dengan membaca kalimat yang tertulis di pisau itu, yang membuat Markus akhirnya sadar. Sementara, dia melawan para roh jahat yang mencoba merasukinya dengan melukai mata anak setan itu guys. Mereka yang berpikir kalau sudah berakhir, malah dikejutkan dengan terkurungnya Markus dan Jonah oleh rohnya anak itu di lemari dan membuat Markus menyadari perbuatannya yang membunuh paman dan teman-temannya guys.
Setelah itu, roh anak setan itu berhasil dibunuh oleh Jonah dengan mengajaknya bermain sehingga dia berhasil membunuh roh anak itu dengan pisaunya sendiri dan membuat roh dan pisau terkutuk itu menghilang tanpa bekas guys. Dengan terbunuhnya roh anak itu dan kembalinya pisau terkutuk pada tempatnya, maka, berakhirlah cerita singkat film horor ini yang berjudul All Fun and Games yang diliris pada tahun 2023 ini, yang saya rekomendasikan karena bisa menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Silakan like, subscribe dan berikan komentar agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya.